Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program penyembuhan luka batin bersama dengan saya, Romo Arsenil Vika RJC. Para sahabat yang dikasih Tuhan, dalam video yang lalu saya berbicara mengenai bagaimana luka batin disembuhkan. Penyembuhan luka batin terjadi ketika pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman trauma diganti pengalaman dicintai, diterima, disayang oleh Tuhan. Dalam sebuah pelayanan penyembuhan luka batin, saya sempat ditanya oleh seseorang, Romo, kalau Tuhan mencintai saya dan Dia hadir pada saat itu, mengapa peristiwa trauma ini terjadi pada diri saya? Para sahabat sekalian, peristiwa trauma dapat terjadi dalam hidup kita karena dosa, karena kesalahan orang-orang di sekitar kita, karena kesalahan kita sendiri, dan Tuhan memang tidak campur tangan langsung dalam setiap persoalan. Memang dalam kasus tertentu terjadi mujizat di mana Tuhan campur tangan langsung menghindari atau membuat sebuah peristiwa itu tidak terjadi. Tapi dalam banyak peristiwa, Tuhan tidak campur langsung, tidak campur tangan langsung maksud saya, tapi peristiwa itu terjadi kepada kita karena adanya keinginan dan kehendak bebas dari orang-orang yang cenderung untuk berbuat dosa. Gadis yang diperkosa, pemerkosaan terjadi karena dosa, karena keinginan jahat dari orang-orang yang memperkosanya. Pada peristiwa itu Tuhan tidak campur tangan langsung, tidak kemudian menendang si pemerkosanya dan sebagainya. Tidak, tapi peristiwa terjadi karena sekali lagi manusia punya kehendak bebas. Kehendak bebas juga untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan sebetulnya tidak menghendaki peristiwa itu terjadi. Sekali lagi saya mau mengatakan Tuhan tidak menghendaki peristiwa itu terjadi. Maka Tuhan juga mau menyembuhkan peristiwa itu. Sahabat sekalian, di sini kita memang perlu iman. Iman bahwa Yesus hadir pada peristiwa itu dan Yesus mau menyembuhkan kita. Mengapa saya mengatakan Yesus mau menyembuhkan kita? Karena luka batin itu tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Luka batin akan membuat relasi kita dengan Tuhan rusak, dengan sesama rusak, dengan diri kita sendiri pun juga rusak. Luka batin tidak bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kebencian, kemarahan, keminder, takut, cemas, dan sebagainya. Hal seperti itu tidak membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Juga mengganggu relasi kita dengan sesama dan diri kita sendiri. Berbeda dengan penyakit fisik. Penyakit fisik di mana misalkan orang terkena kanker, terkena penyakit jantung misalkan, dia bisa dengan pasrah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bisa membentuk sebuah sikap pasrah. Teresa Lisiuk, dia menderita TBC, dan dalam penyakitnya itu dia menjadi semakin pasrah kepada Tuhan. Penyakit fisik dapat membuat orang dekat dengan Tuhan. Tapi kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, ketakutan, kecemasan, itu semua tidak dapat membuat kita dekat dengan Tuhan. Maka, para sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan sesungguhnya mau menyembuhkan kita. Tuhan mau menyembuhkan luka batin kita. Ini iman yang perlu kita miliki. Kita perlu memiliki iman bahwa Yesus itu mengasihi saya, Yesus itu mencintai saya, dan Yesus mau menyembuhkan setiap luka batin saya. Nah, iman ini perlu kita miliki supaya pada akhirnya kita bisa melakukan imajinasi dalam iman. Tapi proses penyembuhan batin itu hanya terjadi ketika kasih Allah, di sini kuncinya, kasih Allah menggantikan luka batin yang kita alami. Pengalaman dikasihi, dicintai oleh Allah, itu menggantikan pengalaman trauma yang kita alami. Ini kunci dari penyembuhan luka batin. Kasih Allah lah yang menyembuhkan luka batin kita. Dan supaya kita dapat membayangkan, berimajinasi
akan kasih Allah itu bagi kita, kita perlu iman. Iman bahwa Yesus ada pada saat itu, Yesus ada di mana saja dan kapan saja, dan Yesus mengasihi kita, dan sebetulnya dia tidak mengendaki peristiwa terjadi, tapi karena dosa-dosa orang, dosa-dosa kita, peristiwa terjadi pada diri kita dan membuat sebuah pengalaman trauma dalam hidup kita. Nah, kasih Tuhan ingin memulihkan kita. Kasih Tuhan ingin menyembuhkan luka-luka batin kita. Maka dalam berimajinasi iman, kita perlu memiliki tadi iman kepercayaan bahwa Yesus pasti mau menyembuhkan luka batin kita. Sekali saya katakan pasti, kenapa? Karena luka batin tidak pernah membuat kita dekat dengan Tuhan. Berbeda dengan penyakit fisik, penyakit jasmani itu bisa membuat kita pasrah, dekat dengan Tuhan. Maka para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita boleh beriman. Dia akan menyembuhkan kita, dia mau menyembuhkan kita, dia mengendaki kita pulih, kita sembuh. Dan juga kita percaya bahwa dia ada setiap saat, ada setiap waktu. Jadi ketika kita membayangkan kembali peristiwa itu, menghadirkan kembali peristiwa yang membuat kita trauma, begitu kita merasakan sakitnya ataupun lukanya itu kita alami, kita datang segera pada Tuhan. Datang pada Tuhan, memohon supaya dia menyembuhkan saya, dan juga kita bisa bayangkan dalam iman, dalam imajinasi iman maksud saya, dia memeluk kita, dia merangkul kita. Kita yang harga dirinya sudah hancur ini, kita datang pada Yesus. Kita menyerahkan hidup kita pada Yesus. Ketika menyerahkan pada Yesus dan mempersembahkan semuanya pada Yesus, penyembuhan terjadi ketika pengalaman trauma di sini diganti dengan pengalaman dicintai Tuhan di sana. Tuhan mengasihi saya, Tuhan menerima saya apa adanya, Tuhan mencintai saya, dan Tuhan begitu peduli pada saya, menerima saya apa adanya. Nah, sahabat meditasi, inilah yang menyembuhkan kita. Inilah yang membuat kita sembuh. Kasih Allah menjadi dasar penyembuhan kita. Dan ini kita lakukan lewat imajinasi dalam iman. Dalam pengalaman pelayanan yang saya lakukan, saya mencoba untuk melakukan penyembuhan batin pada seseorang. Saya membantu seorang yang tidak dapat tidur, tadi saya katakan, membantu dia mengalami penyembuhan luka batin. Ternyata ketika dia membayangkan sebuah peristiwa, lalu mengalami Yesus yang mengasihi dia, mencintai dia di sana, dia merasakan itu. Tapi ternyata penyebab luka batinnya bukan pengalaman itu. Pengalaman luka batin itu disembuhkan, tapi ada penyebab luka batin yang lain, akar yang lain yang memang ternyata menjadi pengalaman trauma yang besar pada dirinya. Nah ini kalau memang pengalaman trauma yang tidak pas, atau bukan itu pengalaman yang menyebabkan dia trauma, ini juga tidak mengalami kesembuhan secara total. Meskipun pelan-pelan dipulihkan, disembuhkan, tapi kita perlu mencari akar dari persoalan yang kita alami atau penyebab luka batin yang kita alami. Pengalaman trauma yang sangat membekas yang terjadi di masa lalu kita pada umumnya itu menjadi sebuah penyebab dari luka batin kita. Para sahabat sekalian, sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menemukan akarnya, maka proses penyembuhannya itu tidak lagi menjadi sulit. Penyembuhan menjadi mudah ketika kita berimajinasi dalam iman, menghadirkan Yesus di sana, dan kita datang pada Yesus. Ketika kita datang pada Yesus, pengalaman trauma itu diangkat, pengalaman trauma itu digantikan dengan pengalaman dikasih dan dicintai Tuhan, sehingga yang tertanam dalam batin kita bukan lagi pengalaman trauma, tapi pengalaman dikasih Tuhan. Meskipun saya diperkosa, Tuhan mencintai saya. Saya mengalami pelecehan seksual, tapi Tuhan tetap menerima saya apa adanya. Nah, inilah kesan ini yang kemudian masuk ke dalam batin kita, yang menjadi yang mempengaruhi diri kita. Meskipun saya mengalami pengalaman trauma yang berat, yang besar, tapi Tuhan tetap menerima saya apa adanya. Dia mengasihi saya, dia mencintai saya. Saya dikasihi Tuhan,
meskipun saya sudah mengalami pengalaman pemerkosaan, pelecehan, dan sebagainya. Maka para sahabat meditasi, kita perlu menemukan penyebab dari pengalaman trauma itu dan datang pada Tuhan, melakukan imajinasi dalam iman, membayangkan atau menghidupkan kembali peristiwa itu dan membiarkan Yesus mengasihi kita, mencintai kita, dan kita mau membiarkan perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan tidak berdaya, perasaan hancur diri kita itu hilang, diangkat, diganti dengan pengalaman Tuhan menerima saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya. Jika demikian, maka penyembuhan luka batin dapat terjadi. Namun para sahabat, saya mengingatkan kadang-kadang penyembuhan luka batin ini sekali saja kita lakukan sudah menyembuhkan luka batin secara keseluruhan, tapi ada yang perlu bertahap. Kita perlu melakukan ini beberapa kali, mengingat kembali peristiwa itu, sampai kemudian ketika kita mengingat peristiwa itu, yang ada adalah Tuhan mencintai saya, Tuhan mengasihi saya. Ada satu hal lain lagi yang perlu kita lakukan yang menjadi syarat supaya penyembuhan luka batin terjadi. Dalam video berikutnya, saya akan berbicara mengenai syarat penyembuhan luka batin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.